Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Obropedia yang dirahmati Allah? Jika video ini muncul di beranda YouTube-mu, insya Allah ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Oleh karena itu, segeralah menuliskan sholawat dan hajat kalian di kolom komentar. Insya Allah akan kita aminkan bersama, supaya permohonan dan hajat sahabatku semuanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, arti mimpi ketika bertemu dengan orang yang sudah meninggal pasti terdengar menyeramkan. Namun mimpi itu ternyata memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut bisa saja sedang merindukan kiriman doa dari kerabat dan keluarganya. Bisa saja orang yang sudah meninggal, seperti yang datang di mimpi kita, meminta supaya keluarga yang masih hidup untuk lebih taat dalam beribadah atau berbuat baik di dunia. Sebagian ulama mengatakan bahwa arwah orang-orang yang mati dicabut jika mereka mati, begitu pula arwah orang-orang yang hidup yang dicabut saat mereka tidur. Lalu mereka kemudian saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman melalui Al-Quran surat Az-Zumar ayat 42 yang artinya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ada dua pendapat ahli tafsir tentang ayat ini. Salah satunya bahwa ruh orang yang ditahan adalah ruh orang yang sudah meninggal, sehingga dia tidak bisa kembali ke jasadnya di dunia. Sedangkan ruh orang yang dilepas adalah ruh orang yang tidur. Dari Ibnul Qayyim. Sedangkan diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan tafsir ayat tersebut. Sesungguhnya ruh orang yang hidup dan ruh orang yang mati bertemu di dalam mimpi. Mereka saling kenal sesuai yang Allah kehendaki. Ketika masing-masing hendak kembali ke jasadnya, Allah menahan ruh orang yang sudah mati di sisinya, dan Allah melepaskan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, An-Nasai, Zadul Masir, Ibnul Jauzi. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, jika sahabatku semuanya berkenan untuk menambah atau mengganti Al-Quran ataupun kitab tafsir yang baru untuk di rumah, di masjid sekitar rumah sahabat, atau untuk sumber amal jariah bagi sahabatku semuanya, silahkan cek produk di kiri bawah video ini. Jazakallah khairan. Sahabat yang dirahmati Allah, berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, banyak ulama yang mengalami hal tersebut, yang mana mereka bertemu dengan orang-orang soleh dalam mimpinya. Kejadian ini pernah dialami oleh seorang sahabat yang dijamin masuk surga karena kerendahan hatinya. Beliau adalah sahabat Sabit bin Qais radhiyallahu anhu.
Peristiwa ini terjadi ketika perang Yamamah, yaitu menyerang Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di zaman Abu Bakar. Dalam peperangan itu, Sabit termasuk sahabat yang mati syahid. Ketika itu Sabit memakai baju besi yang cukup bernilai harganya. Sampai akhirnya lewatlah seseorang dan menemukan jasad Sabit. Orang ini mengambil baju besi Sabit dan membawanya pulang. Setelah peristiwa ini, ada salah seorang mukmin bermimpi. Dia didatangi Sabit bin Qais. Sabit berpesan kepada si mukmin dalam mimpi itu, "Aku wasiatkan kepada kamu, dan jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya. Ketika aku mati, ada seseorang yang melewati jenazahku dan mengambil baju besiku. Tinggalnya di paling pojok sana. Di kemahnya ada kuda yang dia gunakan membantu kegiatannya. Dia meletakkan wadah di atas baju besiku dan di atasnya ada pelana. Datangi Khalid bin Walid, minta beliau untuk menugaskan orang agar mengambil baju besiku. Dan jika kamu bertemu Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Bakar, sampaikan bahwa aku punya tanggungan utang sekian dan punya piutang macet sekian. Sementara budakku Fulan statusnya merdeka. Sekali lagi, jangan kamu katakan ini hanya mimpi kalut, kemudian kamu tidak mempedulikannya." Setelah bangun, orang ini pun menemui Khalid bin Walid radhiyallahu anhu dan menyampaikan kisah mimpinya bertemu dengan Sabit. Sang panglima Khalid bin Walid mengutus beberapa orang untuk mengambil baju besi itu. Dia memperhatikan kemah yang paling ujung. Ternyata ada seekor kuda yang disiapkan. Mereka melihat isi kemah dan ternyata tidak ada orangnya. Mereka pun masuk dan langsung menggeser pelana. Ternyata di bawahnya ada wadah. Kemudian mereka mengangkat wadah itu dan ketemulah baju besi itu. Mereka pun membawa baju besi itu menghadap Khalid bin Walid. Setelah sampai Madinah, orang itu menyampaikan mimpinya kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan beliau membolehkan untuk melaksanakan wasiat Sabit. Para sahabat mengatakan, "Kami tidak pernah mengetahui ada seorang pun yang wasiatnya dilaksanakan, padahal baru disampaikan setelah orangnya meninggal, selain wasiat Sabit bin Qais." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu kisah lain adalah seperti yang disampaikan keluarga Asim Al-Juhdari, yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Asim Al-Juhdari dalam mimpinya setelah Asim meninggal dunia. Lelaki itu bertanya, "Bukankah kamu telah mati?" Asim menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya lagi, "Sekarang engkau berada di mana?" Asim menjawab, "Aku demi Allah berada di sebuah taman dari taman-taman surga bersama dengan sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul di setiap malam Jumat, dan pagi harinya di tempat Bakar Ibnu Abdullah Al-Muzani, kami menerima berita tentang kalian." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian ataukah arwah kalian?" Asim pun menjawab, "Mustahil jika yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh, dan yang dapat saling bertemu hanyalah arwah kami saja." Lelaki itu bertanya lagi, "Apakah kalian mengetahui ketika kami berziarah ke kubur kalian?" Asim menjawab, "Kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit." Lelaki itu bertanya lagi, "Mengapa demikian? Tidak pada hari-hari yang lainkah?" Asim kembali menjawab, "Dikarenakan berkah dan keutamaan serta kebesaran hari Jumat."
Sahabat beriman yang dirahmati Allah, terkadang kejadian di dalam mimpi itu bisa membuat seseorang khawatir, senang, sedih, dan juga ketakutan. Mimpi sering disebut dengan bunga tidur, yang merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya bahwa jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya mengucapkan Alhamdulillah, karena sebenarnya mimpi itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika kita memperoleh mimpi yang buruk, kita dianjurkan untuk minta perlindungan kepada Allah, karena mimpi itu berasal dari setan. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang kalian sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan, maka hendaklah ia minta perlindungan dari keburukannya dan jangan menceritakannya kepada orang lain sehingga tidak membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sekali lagi, mungkin beberapa orang menganggap bahwa mimpi itu hanyalah sekedar bunga tidur. Tapi berdasarkan cerita tersebut, sebenarnya mimpi kadang-kadang memiliki banyak arti yang bisa dijadikan sebagai pertanda kehidupan di masa depan, seperti layaknya mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.